Lalu ada lagi kata kunci yang lanjutnya, warasikhuna fil ilmi, orang yang mendalam ilmunya, di surat Al-Imran ayat 7. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtighaa'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Orang yang dalam ilmunya yaquluna amanna bihi. Ayat ini gambarannya begini. Ciri orang yang berilmu berdasarkan tadi ya surat Ali Imran ayat 7 itu adalah dia tidak suka kontroversi. Dia tahu pendapat ini, tapi dia berpikir kalau saya sampaikan menimbulkan kontroversi, saya tidak akan sampaikan. Saya pribadi Pak, ketika membaca tulisan-tulisan orang yang kontroversi, pernah ada yang nulis di Kompas menyegarkan pemikiran Islam. Bagi saya itu nggak baru Pak, itu sudah ada dalam bacaan-bacaan kita. Tinggal siapa yang mau ngangkat itu lalu muncul kontroversi. Lah orang-orang yang menulis-nulis yang kontroversi, entah apa nama bukunya, nama tulisannya, itu kita tahu karena kita membaca apa yang dia baca. Tapi tinggal pilihannya, saya mau munculkan biar kontroversi atau tidak. Nah orang yang berilmu pakai rosikhun, dia tidak akan kontroversi. Kita baca ayatnya pelan-pelan. Walladzi anzala 'alaikal kitab, Allah menurunkan Alkitab Al-Quran, minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang muhkam yang artinya itu gampang dipahami, jelas, dan ada yang mutasyabih yang abu-abu. Abu-abu itu ya masih beda pendapat. Nah, fa amal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Orang-orang yang hatinya bengkok, ada masalah dalam hatinya, dia akan mengangkat terus ayat-ayat mutasyabih. Ayat-ayat yang abu-abu tadi seneng karena dia pengen kontroversi. Dia akan ngomong masalah orang yang berbeda, lalu kayak gitu kan. Nanti ada orang yang ceramah itu memberikan pencerahan, ada yang ceramah menyalahkan orang lain saja gitu. Walaupun kita sebenarnya tahu bahwa masalah ini pasti ada dua pendapat, ada yang A, ada yang B. Kalau orang yang berilmu bilang saya pegang yang A, tapi yang punya pendapat B juga biasa saja, nggak apa-apa, karena ada dalilnya. Tapi bagi orang yang pertama yang suka kontroversi, dia akan bilang itu yang B salah tuh, dalilnya begini. Nah, kayak gitu. Nanti ada orang yang materi ceramahnya atau tulisan-tulisannya itu selalu menyerang orang lain yang sebenarnya orang lain pun punya dalil, karena dia suka kontroversi. Nah, lanjut. Minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat fa amal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Saya termasuk orang yang tidak berkeberatan dengan banyaknya pendapat dalam konteks ayat ini adalah ilmu kalam. Nanti kita akan tahu ada sekte Ahlus Sunnah, sekte Syiah, sekte Khawarij dan seterusnya. Kalau kemudian ada orang yang pakai ayat ini lagi Pak, itu dia akan bilang yang sekte ini salah, ini bukti salahnya ini. Kemana-mana tuh jelek-jelekin orang mulu gitu. Pilihannya adalah orang yang memiliki pendapat berbeda. Bisa jadi karena memang dia melihat berbeda dengan cara kita melihat dan memiliki dalil berbeda dengan dalil kita, memiliki cara berpikir beda dengan cara berpikir kita. Maka muncullah perbedaan ijtihad. Ketika saya ingin dihormati pendapat saya, maka tolong saya juga menghormati pendapat orang lain. Ketika kita pengen dibiarkan berpikir dengan otak kita, maka orang lain harusnya dibiarkan berpikir. Tapi ada orang yang memaksa, yang benar itu saya, yang beda dengan saya salah. Maka kebenaran adalah dirinya, padahal kebenaran itu milik Tuhan. Beda dengan saya salah, beda dengan saya itu sesat. Nah, ciri yang selanjutnya adalah dia tidak suka kontroversi. Dia tahu, tapi dia akan tidak menyampaikan hal yang kontroversi walaupun dia tahu